dari awal kita mulai duduk di sini ya, sekitar tahun 93. Itu karena di sini udah ada produksi gula aren, kita melanjutkan seperti leluhur, warisan leluhur gitulah. Hari berganti dengan irama kehidupan yang baru. Pagi itu, aku menapaki jalan kebun. Tanah yang licin, jarak yang jauh, dan napas yang mulai tersengal menjadi bagian dari perjalanan. Di setiap langkahnya, aku belajar bahwa untuk sampai pada tujuan, hidup menuntut sebuah usaha dan kesabaran. Aku melihat perjuangan itu dalam perjuangan seorang bapak. Dengan tubuh yang telah ditempa waktu, ia memanjat pohon demi pohon. Tangan yang kuat menggenggam, kaki yang teguh menapak, demi setetes nira yang jatuh perlahan. Tak ada keluhan, hanya kesetiaan pada pekerjaan yang telah menghidupi keluarga. Bening, jujur, dan apa adanya. Perlahan, nira menetes ke dalam wadah. Akhirnya aku melihat makna kerja keras yang sesungguhnya. Diam, tekun, dan penuh tanggung jawab. Bin, pelan-pelan, supaya buahnya itu bisa kosong gitu. Kalau kosong kan nggak keluar air. 1 minggu sekali. Habis itu nanti diayun-ayun terus udah hampir 40 hari baru dipotong. Yang kemarin dipotong itu 3 hari apa 2 hari baru dibawa gen untuk ditampung airnya. Tutup pakai bungkus sak itu kan ya aman, nggak masuk ya. Tawon, lalat, tupel. Kemarin itu malah ada monyetnya itu. Iya, yang di yang baru yang tinggi itu kan. Ada monyetnya ada 6 itu kemarin. Bapak takut. Masih airnya ada ya terus. Pakai itu kan. Parang itu kan itu pakai terus harus dikupas terus sampai habis. Kuteguh kesegarannya, perlahan menyentuh tenggorokanku, sejuk dan alami. Bukan sekedar pelepas dahaga, melainkan rasa syukur yang mengalir dalam diam. Kesegaran itu mengajarkan bahwa alam memberi tanpa pamrih, asal manusia mau merawat dan menghormatinya. Setiap tetesnya mengajarkan kesabaran, bahwa kehidupan tidak pernah tergesa, dan segala yang manis terlahir dari suatu proses yang panjang. Dalam 1 hari itu 2 kali, pagi sama sore. Kalau pagi itu jam 15 menit sampai rumah nanti kan jam 6:30. Kalau sore dalam jam 3 itu nanti sampai rumah jam 5 kita baru siap pulang. Kalau udah mau masak gini itu disaring dulu kan, kadang ada itu lidi, ada tawon gitu kan. Jadi kita dijual ke konsumen itu. Kadang kan gulanya tuh kalau banyak pari itu kan gulanya nggak jadi, jadinya nggak ya jadi tapi lembek lah, nggak keras. Itu tantangan kita. Terus yang lagi kalau banyak musim hujan itu kadang-kadang airnya pun kadang nggak sejernih yang musim hujan. Nah kalau mengatasi itu kalau orang Jawa bilang pakai beres itu yang buat ngiris itu. Nah itu dikasih minyak goreng lagi pokoknya dikasih saus jambu, patinya hilang, produknya jadi bagus. Pagi
pagi sore itu kalau banyak itu ya sampai mencapai 5 kilo. Kalau sedikit itu ya paling enggak 2 kilo. Di dapur sederhana, waktu seakan lambat. Aroma abu menyengat tipis. Tangan-tangan kecil mulai ikut mengaduk nira, menunggu, belajar, dan membantu. Dari sana, aku mengerti, manisnya gula ini tidak hanya berasal dari api dan nira, tetapi juga dari kerja keras, kesabaran, dan ketulusan hati. Merahnya gula itu membuka mataku bahwa hasil tidak pernah datang secara instan. Selalu ada ketepatan waktu dan keuletan di baliknya. Dalam hidup bersama keluarga ini, aku belajar lebih dari sekedar ketampilan. Aku belajar menerima perbedaan, menghargai kesederhanaan, memahami arti bekerja dengan hati, dan tentang rasa mensyukuri hal-hal kecil yang dulu sering terlewatkan. Live-in bukan hanya sekedar singgah, melainkan perjalanan batin. Perjalanan untuk bercermin, menemukan diri dalam wajah sesama, dan memahami bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang dijalani dengan hati yang mau belajar, menerima, dan mengasihi. Karena pada akhirnya, perjalanan ini bukan hanya tentang aku yang datang sebagai tamu, namun aku yang pulang sebagai pribadi yang lebih manusia.